tesis saya itu tentang nilai tukar, exchange market, currency market. Jadi sama sekali, saya kenapa belajar tentang tertarik pendidikan? Karena saya menyaksikan bangsa-bangsa yang maju hanya yang investasi pada kualitas malu, kesehatan dan pendidikan. Nah, tapi saya teruskan soal ini sebagai pembelajaran oleh orang yang non bidang pendidikan. Ini sekalian, kalau kita perhatikan, anak-anak kita harus memiliki sifat ini. Karena itu mulai dari guru. Bapak Ibu semua, kita berada di ruang kelas, kita berinteraksi dengan anak-anak. Kita ingin anak kita jadi pembelajar. Pertanyaan sekarang ceritanya Bapak Ibu semua. Selama Bapak Ibu belum sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, berapa jumlah guru yang pernah Bapak Ibu miliki? Banyak lah. Berapa? SD, SMP, 50 lebih. SMP 70. Ini yang dulu kalau sekolahnya asli Jakarta, SMP, SMA Jakarta. Ini juga. Ini dari Jakarta ya. SD, SMP, SMA Jakarta. Yang dari SD, SMP, SMA Jawa di luar Jakarta ya. SD, SMP, SMA luar Jawa. Oke, ini gimana? Beda. Oke. Jadi, sekarang pertanyaan saya, terus sebenarnya yang 70-an dulu itu, yang kalau sekarang, ibu tadi siapa? Beda diminta nyebutin nama guru ibu Tenda. Yang ibu ingat berapa? Gak ada, semua 70 itu. Sama, sebut satu. Nah, coba 7, ada mulai mikir kan? Ibu sebetulnya boleh langsung aja, kan ingat langsung. Nah, stop cuma. Bapak. Dari 70 anggur, begitu kita ditanya yang lancar 753, betul ya? Siapa yang bilang? Yang gimana ini? Gimana? Ya, guru yang seperti apa yang bilang? Guru yang bilang itu udah aja kriterianya. Aja menyenangkan atau menyebalkan? Betul nggak? Nah, itu. Sekarang nih, Bapak kan guru nih. Kalau 30 tahun yang akan datang, anak-anak ibu kumpul kayak begini, terus ada orang seperti Anies tanya, sebutkan nama gurumu, ya? Pertanyaannya, nama Bapak Ibu disebut tidak? Nama Ibu disebut tidak? Ini pertanyaan utamanya. Pertanyaan utama harus dijawab keluar ruangan ini adalah saya harus menjadi guru yang disebut oleh harus. Kalau cuma just another teacher, kenapa datang Sabtu pagi sini? Itu loh, nggak boleh jadi sekedar just another. Harus menjadi the teacher. Harus menjadi inilah guru yang tadi beda sama nomor 1. Ya kan? Nah, ibu bapak ibu saya harus menjadi begitu.
Nah, guru yang seperti itu kayak gimana tadi? Menenangkan, nah kira-kira guru masuk mana ya? Kalau kamu milih yang mana? Nah, kalau mau menyenangkan, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita membebaskan badan dan pikiran kita agar jadi guru menyenangkan? Atau badan kita, pikiran kita itu kekunci oleh aturan, kebiasaan, layout ruang kelas, layout logo, administrasi, dinas pulang harus itu masih banyak sekali. Kalau sekolah bermusik baru berbiasa, benar nggak? Ini harus dibebasin dulu Bapak Ibu, sehingga di Bapak Ibu itu masuk ruang kelas itu punya perasaan saya akan menjadi guru yang menyenangkan. Dan misalnya itu urusan kebijakan kurikulum dan lain-lain, dan itu urusannya pengambil kebijakan ini Bapak Ibu pegang keras nih. Jadi yang menyenangkan satu hal, tapi saya benar-benar menyenangkan. Dan kalau kira-kira mengajari, mendidik, menginspirasi, menggerakkan, gitu ya pertanyaan. Menggerakkan. Ujungnya paling di guru yang paling hebat gimana? Yang mengajar, mendidik, menginspirasi, menggerakkan. Ini sekalian saya usul agar ibu bapak konsentrasi menambah alat yang bapak memiliki di dalam berinteraksi dengan anak. Nah ini fungsi IGI. Karena IGI asosiasi bisa memberikan materi-materi sehingga bapak ibu nggak usah nyari sendiri. Yang mencari adalah ASLO, ada CS nanti dorongnya di situ supaya bisa belajar kembali bagaimana menjadi guru yang menyenangkan, menginspirasi. Terus bisa guru yang inspirasi itu tidak cukup hidup. Nah, anak-anak kita suka pada pelajaran dan mau menjadi learner karena bukunya atau karena gurunya? Banyak pelajaran yang sesuai anak. Misalnya program khusus bidang-bidang yang oleh anak-anak dianggap sebagai tidak menyenangkan, gurunya dijadikan menyenangkan supaya bidang itu disukai. Ini pengalaman observasi saya, hampir semua guru bidang ini menyenangkan. Kira-kira bidang apa? Benar? Olahraga, kesenian. Lalu pertanyaannya, kenapa sih kok gak bisa bikin matematika semenyenangkan guru olahraga? Kenapa sih gak bisa bikin matematika semenyenangkan guru kesenian? Pasti bisa, ada caranya. Ada caranya. Masalahnya kita tidak fokuskan ke situ. Kita tuh fokusnya, nih kurikulum itu fokusnya siapa? Ujungnya apa? Saya selalu percaya ini. Seperti belajar menembak, meleset lagi. Sebelum meleset kita ganti pelurunya. Yang nembaknya jadiin. Oke, peluru diganti gonta-ganti. Kalau yang nembak gak pernah diajarin nembak lebih benar, maka bisa. Dan kita selalu gonta-ganti apa? Amunisi. Ini kan amunisi kan? Persoalannya belajar delivery itu pakai apa? Pakai manusia bukan? Ya inilah konsentrasi kita. Dan kita kembali kepada core pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Kenapa disebut pendidikan? Karena ada proses pembelajaran antara siapa? Iya, antara peserta didik dan pendidik. Gitu kan? Ini tempat ini. Kenapa tempat ini disebut sebagai sekolah? Apakah karena dinamai? Bukan. Karena ada murid dan ada guru. Karena bawah pohon di situ ada murid, ada guru, jadi sekolah tidak? Jadi sekolah. Nah kita seringkali terjebak kepada label yang bukan subs. Nah, saya ingin mengajak guru sekalian, yuk kita dorong pada. Jadi pesan saya nih, jadi benar. Turunkan ini pembelajaran anak punya sifat sama. Cuma sebab ini anak punya sifat benar. Caranya dengan ada guru yang apa?
Mulai dengan nah, mulainya di sini, itu pintu masuknya. Sesudah ini macam-macam. Dan Bapak Ibu banyak literatur menyenangkan seperti apa. Tapi targetnya Bapak Ibu harus menjadi guru yang menyenangkan, guru yang inspiratif. Indikatornya apa? Ini indikator di telinga, punya telinga. Kalau Bapak Ibu termasuk yang di lupa, oke, saya ini malah tahan. Jangan sekali-sekali masuk yang rombongan di sini. Bisa ya, bisa. Saya punya waktu 15 menit kalau ada yang mau ngobrol. Kan ngobrol, ya, ngobrol langsung. Jadi saya usul, saya diskusi. Jangan terikat dengan apa-apa itu, jangan gitu. Sekarang ibu ketemu ada 21, yang beda cara mendekatinya, beda cara ngobrolnya. Dan kita harus breaking itu. Nih, learning dan unlearning. Yuk silakan. Siap, terima kasih Pak Anies. Kasih restu Mbak, kasih luar biasa. Terima kasih. Kita bagian dari under ya, terus memberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soba Fajaria. Saya guru dari SD Kebagusan 4. Kebetulan saya lahiran tahun 2000. Jadi saya apa ya? Kalau di sekolah tuh sudah belajar gini, Gen Z versus Gen Alpha. Namanya siapa sekali lagi? Soba. Panggilannya Soba. Soba. Luis ya? Iya, graduate. Nah, saya guru bahasa Inggris. Jadi selama di sekolah itu saya apa ya, karena dibilang masih dekat ada generasinya. Jadi itu kita masih, saya sama murid itu merasa ada bonding dari jokes dari FYP TikTok itu masih sama. Jadinya saya tuh merasa ada ikatan sama mereka tuh Pak, karena jokesnya sama gitu, yang Gen Alpha gitu. Tapi gimana caranya? Tapi saya masih bingung ya. Saya ngerasa udah bisa masuk ke dunia mereka, dan mereka pun ngerasa nyaman gitu sama saya. Tapi untuk motivasi belajarnya itu sendiri, itu kadang-kadang masih kayak harus lebih struggle itu masih sama juga nih, masih agak sulit untuk meningkatin gitu. Pertanyaannya? Ya, pertanyaannya gimana caranya untuk meningkatkan minat belajar si anak ini di era sekarang, yang mana udah masuk teknologi Pak. Perkenalkan, saya Indra Jayanti, saya mengajar di SMA Negeri 77 Jakarta. Bapak Ibu pernah kita undang untuk bedah buku di SMA 77. Ya, makasih Pak. Pertanyaan saya gini Pak, kita sebagai guru ya Pak ya, kita sebagai guru kadang-kadang menghadapi siswa yang itu pernah mendapatkan satu kelas, itu siswanya itu apa ya, energinya berlebih ya. Kemudian pada saat pengajaran kita, kemudian siswa kelas itu dalam kondisi yang mungkin capek atau kondisi sebelumnya matematika, fisika, kemudian kita pelajaran terakhir. Nah, membangkitkan siswa dalam kondisi tadi fisika, matematika yang melelahkan mereka, kemudian mereka ya capek tadi sudah, itu satu kelas seperti itu menurut Bapak bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Ya. Yang paling susah itu kalau selfie. Yang jawabannya selfie kan gini, justru kan terus ngasih. Kadang-kadang kan yang mau selfie itu belum terbiasa selfie kan. Saya kan lebih terbiasa mencet. Jadi kalau anak-anak kan kan begini. Jadi sekali saya ambil aja
ambil aja, kemudian saya ngecatin gitu supaya lebih cepat. Pas dipencet 10 detik. Yang namanya ujian kesabaran itu. Tujuannya saya ambil itu supaya cepat. Ketika dipencet 10 detik, ya Allah. Kita tuh karena itu 5 detik dulu. Makanya itu dipencet ini sebenarnya. Di kelas itu kan kalau misalnya kita dengan segala macam situasi. Sama seperti saya juga tahu situasi bisa. Saya datang harus kampanye, ternyata penerbangannya delay. Masanya sudah menunggu sejak pagi. Penerbangan delay sampai di sana baru jam misalnya jam 2 siang. Dia sudah panas, udah lelah. Orang yang mau diundang ke kampanye harusnya sampai jam 10 pagi. Dan sudah baru sampainya jam 2, lapangan terbuka. Kira-kira saya masuk ruangan itu, ruang terbuka itu sama seperti ibu masuk ruang kelas yang anaknya sudah kelelahan seperti itu. Mana saya harus berhadapan dengan sekalian. Bapak Ibu akan ketemu dengan situasi mirip seperti itu. Dan saya jamin you're not the first. Ibu bukan yang pertama. Karena itu bekali apa? Bekali dengan exposure belajar. Belajarnya karena ini peristiwa ini seperti apa? Kemudian reaksi seperti apa? Jadi saya belajar tuh dalam situasi seperti itu. Bagaimana caranya membuat untuk bisa energize, smart. Ya, kalau begitu putuskan misalnya nih 5 menit pertama nih pada bangun nih pada keluar terus sebentar. Mau pada break sebentar, 5 menit, 10 menit itu pada keluar. Pada ini contoh aja ya. Maksud saya gini, jangan kemudian kita kaku dengan saya harus tetap mulai kelas jam 9. Buat anak-anak itu merasa reaksi. Caranya berbeda. Dan tidak ada satu jawaban untuk semua kelas. Kelas yang paling tepat yang Bapak Ibu tahu. Tapi intinya kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi yang tidak seperti idealnya. Nah, saya pribadi sering mengalami situasi seperti itu. Dan daripada saya harus mikir, tadi saya duduk di depan, saya mikir, wah ini kalau begini saya susah ngobrol. Waktu itu putus sebenarnya, kalau itu putusin coba saya pikir. Nah itu spontanitas. Kan pas datang sini saya nggak berencana untuk melakukan ini. Nah di lapangan Bapak Ibu melakukan. Nah itu artinya apa? Bapak Ibu harus siap untuk melakukan perubahan dari. Karena kita bekerja sama masuk kelas mulai jam sekian selesai jam. Ini akan bisa terjadi jika apa? Jika kepala sekolahnya memberikan ruang itu cukup kepada guru-guru untuk inovatif di ruang kelas. Karena itu penting sekali kepemimpinan kepala sekolah yang baik. Karena proses itu membuat ekosistem sekolah menjadi lebih baik. Menjadi kuncinya ini kepala sekolah. Bapak itu kuncinya di sini. Siapa dikunci? Siapa kunci Pak? Soal apa? Anak-anak yang saya salut Anda mau jadi guru. Mau jadi guru aja, salut. Yang kedua jadi guru SD. Saya belum pernah jadi guru, ngajar SD, SMP, SMA belum pernah. Tapi observasi saya salah satu yang paling menantang itu guru TK, guru SD. Paling menantang, apalagi guru SD. Kenapa? Muridnya sangat polos. Kalau suka ditunjukkan, kalau tidak suka juga ditunjukkan. Kalau Anda tidak menarik, mereka tidak tertarik. Benar ya? Ini guru TK. Perhatikan guru TK. Saya salut dengan guru TK. Guru TK itu seluruh panca indera itu terpakai betul lah. Itu guru TK. Tangan, kaki, mata, telinga, ekspresi itu guru TK. Dan itu apa ya? Kalau saya melihat, ya inilah seharusnya guru di semua jenjang. Kita ini makin tinggi jenjangnya, makin kaku, sakot, gak lagi ekspresi, makin mendasar, makin ekspresi. Ada tidak? Kalau dari prosentase, guru TK, guru PAUD itu prosentase kemenyenangkannya jauh lebih tinggi kan? Daripada yang jenjang yang lebih tinggi. Nah, itulah sebabnya kalau mengajar guru SD itu saya memerlukan kemampuan untuk bisa menggait,
bisa mendapatkan hati. Ya semuanya sebetulnya, tapi SD apalagi? Kami pernah punya program namanya Remaja. Remaja itu dengan sarjana-sarjana non ya, mayoritas non pendidikan, non ilmu kependidikan untuk mengajar di pelosok-pelosok lain. Nah, saya selalu pesankan kepada mereka. Bahkan pernah penjabatan pertama itu hampir 30% itu dari institut yang nggak mungkin jadi guru biasanya. Institut Teknologi Bandung. Anak ITB kan jauh jadi guru. Itu lebih dari 30% itu anaknya dari ITB. Karena kebanyakan mengajar. Tapi pesannya sederhana sekali. Jadilah teman. Jadilah teman. Jadi bagaimana kita menjadi teman bagi anak-anak itu. Dan ketika mereka menjadi teman, bagaimana saat itu? Sama-sama pesan saya. Mendidik itu memimpin. Tolong jangan lupa. Setiap pendidik adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah pendidik. Jangan kalau dia menjadi kalau ada pemimpin jangan anggap enteng kata-katanya, tindakannya adalah wujud kependidikan dan melakukan proses pendidikan. Jadi coba cari cara supaya jadi teman. Nah yang lebih menantang kan gini, SD kelas 1 gurunya usia 55. Gitu. Benar ya? Itu gapnya kalau seperti dia umur 25, ketemu anak umur 7 tahun, selisihnya menit 85. Terus itu kan menantang saya. Nah inilah sudah saya hapus. Tadi kata unlearning itu penting sekali. Unlearning karena ibu membongkar, bahkan menyatakan pada sendiri, saya nggak apa-apa loh berekspresi pada anak-anak itu sesuai dengan anak-anak di zaman sekarang. Jadi, terus sekalian pesan